Halo mahasiswa PPG sekalian, perkenalkan, nama saya Disla Ratna Anissa. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua dan saya berasal dari Universitas Negeri Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman selama saya menjadi mahasiswa PPL dalam kurun waktu 2 bulan di SMP Negeri 17 Kota Jambi. Oke, langsung kita mulai saja ceritanya. Saya dan rekan-rekan PPL mulai melaksanakan kegiatan di SMP Negeri 17 dari tanggal 6 Januari 2023. Sebagai mahasiswa yang membawa alma mater bahasa Inggris dari Universitas Negeri Jambi, kami diberi pula kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PPL di kelas 9A, B, dan C. Jadi, kami akan memperhatikan bagaimana proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas-kelas tersebut. Dan beruntungnya, guru pamong kami juga merupakan guru dengan mata pelajaran bahasa Inggris dan beliau adalah wakil kesiswaan. Dengan demikian, kami mendapatkan banyak informasi yang valid dari guru pamong kami ini. Namun sayangnya, meskipun Ibu Mawar ini telah memberikan 101%-nya dalam mengajar, tetap saja ada berbagai kendala yang beliau hadapi. Dan kendala-kendala ini berasal dari siswa itu sendiri. Sebagai contoh, saya melakukan pengamatan di kelas 9A ketika Ibu Mawar ini mengajar pelajaran naratif teks. Dan ada 2 orang siswa yang mencuri perhatian saya. Sebut saja siswa A dan siswa B. Karena mereka begitu mencolok di kelas, jadi saya memperhatikan berbagai aspek perkembangan dari kedua siswa tersebut. Mengapa saya memperhatikan aspek-aspek perkembangan tersebut? Karena aspek perkembangan yang dimiliki anak itu akan berkaitan dengan hasil belajar ataupun proses belajar mereka di kelas. Mari kita kupas satu persatu. Dalam aspek kognitif, kedua siswa ini memiliki kognitif yang sama, yang mana mereka itu tidak berada di level atas ataupun level rendah, tapi di tengah-tengah. Dan hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ibu Mawar dan wali kelasnya. Mereka mampu memahami pembelajaran hanya jika pembelajaran itu disampaikan secara perlahan dan menggunakan bahasa yang sederhana. Lalu siswa B ini cenderung lebih gampang terpancing emosinya, tersulut amarahnya. Sedangkan siswa A itu ramah kepada teman-temannya. Jadi dalam aspek perkembangan emosi sudah terlihat ada siswa yang memiliki emosi yang stabil ataupun yang kurang stabil. Kemudian saya juga mengamati terkait perkembangan moral anak-anak tersebut. Siswa A memiliki moral yang cukup baik karena ia ramah, anaknya periang, jadi ia juga membawa dirinya itu dengan sikap sopan dan santun terhadap guru. Hanya saja mungkin saat di kelas ia kurang menghargai gurunya saat menerapkan pembelajaran. Kemudian siswa B juga merupakan siswa yang sangat sopan dan santun terhadap guru dan staf-staf di sekolah. Namun diketahui dari wali kelasnya bahwa ia pernah berbohong terkait alasan mengapa ia tidak mengerjakan tugas dan juga tidak masuk sekolah. Selanjutnya saya juga mengamati tentang perkembangan psikososial kedua anak ini. Siswa A memiliki interaksi yang sangat baik dengan guru, staf sekolah, serta teman-temannya di kelas. Namun interaksinya ini cenderung berlebih. Mengapa? Karena menimbulkan kebisingan di kelas. Ia sering memanggil temannya saat guru menerangkan di kelas, atau ia sering kali menjahili temannya dan sebagainya. Sedangkan siswa B itu cenderung menyendiri dan hanya dekat kepada teman-temannya atau orang-orang tertentu. Selanjutnya, saya juga mendapatkan beberapa fakta tentang motivasi belajar kedua anak ini. Dan ternyata mereka mengalami demotivasi dalam hal belajar. Mengapa demikian? Karena saya sempat memberikan pertanyaan kepada kedua anak ini dengan pertanyaan sederhana, yaitu apakah kalian belajar di rumah? Dan mereka sama-sama beranggapan bahwa di sekolah adalah waktunya untuk belajar, sedangkan di rumah adalah waktunya untuk istirahat. Siswa A menggunakan waktunya di rumah untuk bermain HP, sedangkan siswa B menggunakan waktunya di rumah untuk pergi motor-motoran dengan teman-temannya. Jadi mereka tidak atau jarang belajar di rumah, sehingga hal tersebut menyebabkan mereka jarang mengumpulkan PR, bahkan merapikan catatan, dan saat ada di sekolah mereka itu tidak fokus karena tidak dibiasakan untuk mengulang pembelajaran. Lalu saya memberikan pertanyaan kedua, kira-kira saat belajar apa hal yang bisa membuat kalian tertarik? Dan mereka menjawab,
mereka suka belajar jika disertai dengan menonton. Mereka menyebutnya itu menonton. Jadi dapat saya simpulkan mereka menyukai pembelajaran yang menggunakan konten yang disajikan menggunakan audio, visual, atau animasi gambar. Berdasarkan cerita yang telah saya sampaikan tentang siswa A dan siswa B, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kedua siswa ini memiliki tahap perkembangan yang hampir sama, dan jika dibandingkan dengan teman-temannya di kelas, mereka juga memiliki karakteristik yang hampir sama. Hanya saja yang membedakan itu adalah tingkat konsentrasi kedua siswa ini mudah terpecah dan kurang fokus, serta yang membedakan itu adalah tingkat pemahaman kedua siswa ini cenderung agak lebih lambat dari siswa lainnya. Nah, dengan adanya sedikit perbedaan antara dua siswa ini dengan siswa lainnya, itu berarti kita harus mencari solusi. Menurut saya, ada beberapa solusi yang dapat dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan ini. Yang pertama ialah kita harus mampu mencuri perhatian siswa secara sepenuhnya di dalam kelas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyediakan konten ajar yang menarik bagi siswa. Konten ajar ini diharapkan berisikan materi atau konten yang dapat membuat siswa penasaran atau menciptakan rasa gembira, atau siswa jadi mampu mendapatkan gambaran-gambaran nyata melalui kita menyelipkan video yang berisikan gambar, lalu berisikan suara, warna, dan lain-lainnya. Strategi kedua yaitu kita harus sering melibatkan siswa yang bermasalah ini dalam pembelajaran di kelas. Mungkin sesederhana kita memberikan pertanyaan atau menanyakan pendapatnya. Dengan demikian siswa akan merasakan bahwa mereka ada di dalam kelas itu meskipun mereka tidak begitu memahami pembelajaran. Lalu strategi selanjutnya, kita harus mampu menciptakan suasana belajar yang demokratis antar siswa. Siswa juga harus mampu bersikap demokratis, yaitu khususnya terhadap teman-temannya yang masih membutuhkan bimbingan. Jadi siswa dapat diarahkan untuk saling bekerja sama, berdiskusi, dan membimbing temannya yang masih kurang dalam memahami pembelajaran. Kemudian, siswa yang memiliki kesulitan atau kendala dalam belajar semestinya diberikan kepercayaan bahwa mereka itu bisa. Setiap kali mereka menunjukkan progres, meskipun progresnya itu masih kurang tepat atau masih salah, kita bisa mengapresiasinya terlebih dahulu, lalu memberikan pemahaman atau pembenaran terhadap apa yang masih kurang ia lakukan. Akhirnya kita hampir sampai di penghujung video dan cerita saya pun akan segera berakhir. Namun sebelum menutup cerita, saya hendak mengaitkan antara tahap perkembangan peserta didik dengan teori belajar yang semestinya mereka dapatkan. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan, kedua anak ini berada dalam tahap perkembangan operasional formal, yang mana menurut Jean Piaget, tahap perkembangan operasional dialami oleh anak berusia 11 tahun ke atas, yang mana mereka itu sudah mulai berpikir secara lebih luas, lebih abstrak, konkret, dan logis. Nah, jadi metode belajar apa yang paling tepat bagi mereka? Hal ini sudah dijelaskan dan dijawab oleh teori yang dimiliki oleh Erik Erikson, mengatakan bahwa anak pada tahap usia operasional formal ini hendaknya diberikan atau diarahkan dengan metode pengajaran yang mampu menimbulkan komunikasi dua arah, sehingga di sini guru dapat menjadi fasilitator atau pembimbing terjadinya komunikasi dua arah tersebut yang dikemas melalui metode belajar yaitu diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, kelak mereka akan berlatih untuk dapat menyimak atau menerima ilmu-ilmu baru dari pendapat temannya. Kemudian mereka akan mengkonstruksikan ilmu tersebut dalam pemahaman mereka sendiri. Dengan demikian mereka akan terlatih untuk berpikir secara lebih luas, konkret, abstrak, dan yang pasti menjadi lebih logis. Baiklah, kira-kira itu saja cerita yang dapat saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Jadi intinya sebagai calon pendidik, kita harus mampu menggali informasi dan skill kita untuk menghadapi berbagai kendala yang mungkin terjadi nantinya di kelas. Jadi jika ada siswa yang sedikit berbeda dari teman-teman lainnya, itu harus kita rangkul dan kita cari tahu apa solusinya, bukan justru mengabaikannya saja. Karena pada dasarnya semua peserta didik itu sama, mereka sama-sama bisa, hanya saja mungkin beberapa siswa membutuhkan waktu. Semoga dari cerita saya ini ada banyak hal baik, ada banyak manfaat yang dapat teman-teman sekalian serap atau mungkin dapat teman-teman terapkan di kelas nanti. Saya juga berharap nantinya saya dapat membagikan cerita lain yang lebih menarik dan lebih seru dari ini. Sampai jumpa di lain video, terima kasih. Salam mahasiswa PPG.
Bye.